Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan penuh sukacita kami menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu pada hari ini. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh sidang jemaat yang melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing. Kiranya kebaktian yang kita laksanakan pada hari ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kebaktian hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, dan Ibu Ana Levina Huwai akan melayani sebagai pelayan tata kebaktian. Dan pada kesempatan hari ini juga nanti kita akan bersama-sama menghimpun persembahan. Yang pertama, persembahan bulanan. Yang kedua, persembahan untuk mendukung kas jemaat. Yang ketiga, persembahan untuk mendukung kas diakonia, dan persembahan untuk mendukung kegiatan kebersamaan di tingkat klasis. Dan juga kita akan menghimpun persembahan yang selama ini kita himpun selama melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing beberapa waktu yang lalu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam kebaktian saat ini. Maka untuk itu kami persilakan kepada pelayan tata kebaktian, pelayan firman, dan seluruh majelis jemaat dan unsur jemaat yang ditugaskan untuk melaksanakan kebaktian pada saat ini. Kami persilakan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan juga Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kebaktian pagi hari ini akan kita mulai. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara disilakan untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur.
hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara, biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dengarlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing dalam kebaktian pada pagi hari ini. Markus pasal 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kebaktian kita hari ini. Kembali kita menguji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 192 bait yang pertama. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Tapi sebelumnya kita akan mengaku dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kita menguji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 126 bait pertama. Layaklah Dia
Saudara, kini dengarlah berita anugerah pengampunan. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut berita anugerah pengampunan dari Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat 358 bait yang pertama. Saudara-saudara, kini dengarlah petunjuk hidup baru. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan diri dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Kembali kita memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 275. Agar
Saudara-saudara, kini saatnya kita mendengar berita firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami bangun dari istirahat semalam. Dan Tuhan memberikan kami fisik yang segar, pikiran yang jernih, dan hati yang berterima kasih kepadamu. Kami juga bersyukur bahwa kami dibimbing Tuhan untuk beribadah pada kesempatan ini. Dan di tengah-tengah rangkaian ibadah kami akan mendengar firman Tuhan. Taburkanlah firman-Mu kepada kami masing-masing. Dan kami menempatkan hati kami menjadi tempat yang utama untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilau-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu itu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara. Apakah ada di antara saudara yang punya hobi memanjat gunung? Dan kalau punya hobi seperti itu, pasti ada banyak motif. Bisa karena gairah untuk menaklukkan sesuatu yang sulit, kemudian bisa menikmati keindahan alam dari tempat yang sangat tinggi. Orang yang pernah memanjat gunung, apalagi gunung yang tinggi dan punya tingkat kesulitan yang berat, bisa merasakan bahwa gunung itu sesuatu yang membuat dia tertantang. Dan dari sana biasanya seseorang bisa mengagumi tentang kebesaran Tuhan. Di mana-mana orang menempatkan gunung seperti itu. Tetapi juga ada pemaknaan sendiri tentang gunung, saudara-saudara. Bahwa gunung bukan hanya sebuah lokasi yang berada di tempat yang tinggi, tetapi dimaknai dengan sesuatu yang bersifat keagamaan. Di mana pertama kali Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan, itu bukan di lembah, itu bukan di danau, tetapi diberikan di sebuah tempat yang tinggi sekali, namanya Gunung Sinai. Sebuah gunung yang betul-betul kering kerontang dan tidak gampang untuk memanjatnya, saudara-saudara. Di puncak gunung itulah Tuhan menurunkan 10 hukum Tuhan. Di mana Elia merasakan sebuah perubahan hidupnya ketika dia menjadi nabi. Bukan di tempat ibadah, saudara-saudara, tetapi juga di gunung. Namanya Gunung Horeb. Dan ketika Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa yang biasa disebut transfigurasi, itu juga ternyata berlangsung di sebuah gunung. Namanya Gunung Tabor. Saya beruntung saya bisa pernah menginjakkan kaki di Gunung Sinai untuk merasakan bagaimana Musa pada waktu itu menerima sebuah momen yang sangat berharga. Tidak gampang naik ke atasnya, saudara-saudara. Dan bukan hanya di Israel, di Indonesia juga gunung punya makna yang keramat. Kalau saudara pergi ke Cirebon, di mana dimakamkan Sunan Gunung Jati, itu juga di sebuah gunung. Lalu raja-raja Jawa, di mana mereka dimakamkan, itu di Imogiri. Dan saya pernah naik tangganya yang cukup tinggi. Jadi gunung bukan hanya sekedar tempat untuk dipanjat, tetapi punya makna keramat atau sakral, saudara-saudara. Dan peristiwa yang terjadi di gunung adalah bukan peristiwa yang biasa. Bukan untuk dinaiki, lalu tidur di sana, karena memang anginnya enak, saudara-saudara. 3 orang murid Tuhan Yesus berkesempatan
mengalami momen yang indah ketika mereka diajak untuk menaiki Gunung Tabor itu. Kalau suatu saat Anda punya kesempatan naik ke Gunung Tabor, sampai di puncaknya, Anda bisa melihat suatu pemandangan yang indah sekali, saudara-saudara. Di tempat-tempat tertentu, tempat di negeri Palestina itu gersang, tapi di lembah di bawah Gunung Tabor itu sungguh hijau. Dan orang terkesan untuk melihatnya. Tetapi dibandingkan dengan lanskap atau pemandangan yang indah itu, bagi 3 orang itu, maka Yesus yang mengalami perubahan rupa jauh lebih indah, jauh lebih bermakna, saudara-saudara. Karena disitulah pertama kali mereka melihat Yesus tidak seperti yang mereka kenal. Pakaiannya berkilat-kilat. Dipakai istilah pakaian di kelantang aja tidak seperti itu. Kalau yang anak-anak muda nggak tahu di kelantang itu seperti apa ya. Di kelantang itu kalau zaman dulu apa itu pakai ya kalau pakaian putih gitu ya, bukan sabun ya. Ya, tapi dicuci sampai putih sekali. Dan itu mereka lihat. Dan di sana Yesus berdialog dengan 3 tokoh itu. 3 tokoh itu Musa, Elia. Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul anak Allah yang punya kaitan dengan orang-orang atau nabi yang terdahulu, saudara-saudara. Saking indahnya, sampai murid Tuhan menganggap biarlah itu dilestarikan di puncak gunung. Dan didirikan kemah 3. 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Tapi gagasan yang bagus ini tidak disetujui, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk tinggal di gunung. Yesus datang ke dunia itu pergi ke lembah. Karena lembah itulah yang membutuhkan dia. Bertemu dengan manusia yang menderita, bertemu dengan manusia yang membutuhkan keselamatan. Jadi seindah-indahnya puncak gunung, tempat panggilan utama itu di lembah, saudara-saudara. Karena itu tidak salah kalau kita mendengar, dengarkanlah dia. Jadi bukan mendengarkan suara hati, mendengarkan kepentingan diri, mendengarkan opininya sendiri, seolah-olah Yesus cukup ada di puncak Gunung Tabor. Tujuan Yesus bukan di Gunung Tabor itu. Sekeramat apapun, sesakar apapun gunung itu, tempat Yesus itu di bawah, saudara-saudara. Karena orang sakit ada di bawah, orang yang menderita ada yang di bawah, dan orang yang membutuhkan berita Tuhan Yesus ada di bawah atau di lembah. Karena itulah mendengarkan Tuhan Yesus berarti kerelaan meninggalkan kenyamanan dan keindahan yang sempat mereka lihat. Dan berada di lembah berarti mereka harus bersusah payah. Karena berhadapan dengan manusia yang bermacam-macam. Berhadapan dengan situasi yang bermacam-macam. Termasuk tantangan dan ujian hidup yang bermacam-macam. Saudara-saudara. Dan ketiga murid itu diberikan pesan. Jangan memberitahukan siapa-siapa. Kemuliaan itu
hanya diberitakan setelah kebangkitan. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan inilah saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bahwa tetap relevan kita untuk mendengar suara Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ketika Anda bangun pagi ini, suara siapa yang paling pertama Anda dengar? Suara piring yang dicuci, suara TV yang dinyalakan, suara tetangga yang mungkin berisik. Suara siapa yang pertama setiap hari Anda dengar, saudara-saudara? Karena suara itulah yang paling menentukan suasana hati Anda. Coba, begitu Anda bangun pagi, maka suara yang pertama Anda dengar adalah pasangan hidup yang marah. Sepanjang hari itu Anda akan dipengaruhi oleh emosi itu, saudara-saudara. Dan ketika kalau misalnya bangun pagi, suara yang pertama didengar adalah suara pasangan hidup yang mengatakan, "Pak, bangun, kopi sudah tersedia, nasi goreng sudah ada di meja." Oh, itu mempengaruhi suasana hati, saudara-saudara. Suara yang pertama Anda dengar, apa kemerduan atau ketidakmerduan, akan mempengaruhi mood Anda, suasana hati Anda sepanjang hari itu. Jadi kalau Anda mendengar pertama adalah firman Tuhan, berarti itu juga yang membimbing kita pagi ini, hari ini, saudara-saudara. Jadi suara yang didengar akan mempengaruhi apa yang terjadi dalam hidup Anda. Saudara, Kate Miller, seorang anak muda perempuan yang mengalami koma dan sempat dibuat buku dan juga sempat dibuat filmnya. Seorang anak muda perempuan yang kemudian mengalami koma. Tetapi kita mengatakan sebagai mukjizat, setelah sekian lama kemudian dia sadar. Apa yang membuat dia sadar? Mungkin obat-obatan. Tapi menurut buku dan film itu, karena ada ibu yang setiap pagi membisikkan kepada dia. Setiap pagi ibunya itu berbicara di telinganya tentang bagaimana harus bersemangat, bagaimana tentang kasih Tuhan, bagaimana betapa berharganya dia. Dan terus suara itu disuarakan di telinganya. Sampai puncaknya Kate Miller itu sadar dari komanya, saudara-saudara. Jadi suara itu bukan hanya bunyi-bunyian, tetapi punya makna yang sangat mendalam, menempa kehidupan manusia, saudara-saudara. Jadi dengarkanlah suara Tuhan Yesus, maka suara itu juga akan membimbing Anda apa yang akan dialami dan apa yang dikerjakan pada hari ini. Catatan yang kedua, saudara-saudara, bahwa peristiwa itu, transfigurasi, perubahan rupa, itu disampaikan setelah kebangkitan. Berarti peristiwa-peristiwa penderitaan dialami oleh Tuhan Yesus. Dan itu akan mengantarnya. Baru suatu saat, kisah kemuliaannya menjadi topik yang harus disampaikan. Saudara tahu hari ini ada hari apa? 14 Februari. Apakah saudara menerima coklat hari ini? Belum, mudah-mudahan belum. Atau tidak akan.
Valentine Days itu hari kasih sayang, hari di mana sukacita. Tapi awalnya itu dari peristiwa keagamaan, saudara-saudara. Ketika kekristenan ada di Roma, yang memerintah pada waktu itu bernama Claudius yang kedua. Dia punya kebijakan yang sangat ketat. Dan memang karena Claudius itu adalah kaisar yang kejam. Salah satunya adalah pada waktu itu demi peperangan dan dibutuhkan pasukan yang memadai, maka dilarang orang untuk menikah dan bertunangan. Bayangkan kalau ibu bapak dicegah untuk kawin. Susah sekali. Masa pandemi aja ada orang yang masih kawin kan? Nggak bisa dilarang. Jadi Claudius membuat peraturan tidak boleh para pemuda untuk menikah atau bertunangan. Karena sedang dibutuhkan, sedang direkrut tentara untuk memenangkan peperangan. Saudara, kalau seorang kaisar sudah berkata, maka banyak orang yang tidak berani untuk menolak. Karena suara raja dianggap suara dewa. Tapi ada seorang pastor bernama Valentine. Dia berani. Lalu dia berani menikahkan dan juga membuat orang bertunangan. Apa yang terjadi? Dia ditangkap. Dia dipukuli. Dan ujungnya dia dipancung kepalanya. Sehingga kemudian dia dianggap sebagai santo, orang suci. Santo Valentin. Tanda kasih sayang sehingga dia berkorban, saudara-saudara. Hari ini juga Yesus memulai dengan kemuliaan. Tetapi pada saatnya dia akan melewati proses-proses penderitaan. Penderitaan apa? Karena ini ungkapan kasih sayang. Cinta kepada orang yang beriman, saudara-saudara. Mari kita memulai hari raya ini, hari raya gerejawi kita, dengan minggu transfigurasi. Bukan hanya melihat keindahan Tuhan, tetapi juga menyelami apa yang suara Tuhan inginkan. Dengar-dengaranlah, saudara-saudara. Pepatah Israel mengatakan bahwa Tuhan itu memberi satu mulut, tetapi memberikan dua telinga. Supaya apa? Supaya lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Tapi orang tidak gampang untuk mendengar, lebih senang untuk berkata-kata. Marilah kita mendengar suara Tuhan di minggu Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, disilakan untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang melandasi kita untuk memberikan persembahan yang diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pada saat ini kita akan bersama-sama menghimpun persembahan pada kotak yang telah disediakan di depan. Yang pertama adalah untuk persembahan bulanan, kas jemaat, kas diakonia, kebersamaan klasis, dan juga persembahan yang kita himpun selama melaksanakan kebaktian di rumah beberapa waktu yang lalu. Untuk tertibnya kita akan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Persembahan akan dihantar ke depan oleh jemaat yang ada di sisi kanan dan sisi kiri kami, yang dimulai dari bangku paling belakang kemudian diikuti oleh bangku ke depannya. Dan selama persembahan dihimpun hanya diiringi oleh musik. Dan setelah menghimpun persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 382. Kami persilakan pada Bapak Ibu Majelis untuk mendahului. Jemaat kami persilakan berdiri, kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 382 bait yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dan anugerahkan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami telah menghimpun persembahan syukur kami. Mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami himpun ini Bapa, agar persembahan ini boleh terpakai dengan baik untuk penata layanan di jemaat-Mu di GKP Kampung Tengah. Mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami untuk menjadi persembahan yang baik, yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa, syukur dan permohonan kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kini kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyatno, pemandu pujian, organis, petugas audiovisual, pelayan tata kebaktian, dan seluruh jemaat yang telah bersama-sama melayani pada hari ini. Tuhan memberkati. Kegiatan tengah minggu di halaman 2, kebaktian remaja, kaum pria dan kaum pemuda dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera di dalam warta jemaat. Kami koreksi di poin C, kebaktian kaum pria, di sana tertulis kebaktian online kaum perempuan, itu seharusnya kaum pria. Melalui Google Meet atau online akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Februari 2021 pukul 19. Mohon perhatian seluruh kaum pria. Kegiatan pembinaan, katekisasi, persiapan sidi, pemula, pranikah, katekisasi dewasa atau khusus dilaksanakan sesuai dengan yang tertera di dalam warta jemaat. Halaman 3, bidang keesaan dan kesaksian. Atas nama jemaat kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Februari 2021. Nats ulang tahun dari Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kepada seluruh sidang jemaat dimohon untuk mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini berada dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan kesehatan, dan juga untuk orang tua lanjut usia. Nats pengharapan dari Matius 8 ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Halaman 4, sapaan jemaat akan dilaksanakan secara online atau melalui jalur telepon pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Majelis jemaat akan menyapa beberapa warga jemaat. Yang pertama Bapak Heri Sudarsono, keluarga Bapak Adi Wiharta Bayin, keluarga Ibu Suparwo, keluarga Bapak Suinda Petrus, dan keluarga Bapak Es Nuranto Nuradi. Halaman 5, bidang sarana dan dana, ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan oleh yang pertama NN wilayah 4, keluarga Bapak Efrita Dianiman, keluarga Bapak Hati Sardino, Ibu Magdalena Suarsi, keluarga Bapak Joko Sudaryanto, keluarga almarhum Bapak Sudarno Ujung Aspal, Ibu Yuni Raswati, NN, keluarga Bapak Peter Nugroho Sukidi, untuk semuanya untuk mendukung kegiatan kas jemaat. Halaman 7, grand total kas jemaat dan kas diakonia per tanggal 11 Februari 2021 berjumlah 48.412.314 rupiah. Selanjutnya kami informasikan masa orientasi calon vikaris GKP yang tertera di dalam halaman 16. Dalam rangka proses penyiapan calon vikaris yang merupakan lulusan sekolah teologi utusan GKP untuk memasuki masa vikariat, maka terhitung mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 23 Mei 2021, Saudari Alfa Gracia Kaniagara Setra SSI menjalani masa orientasi di GKP Jemaat Kampung Tengah. Mohon perhatian dan dukungan seluruh warga jemaat. Halaman 18, calon majelis jemaat dan pengawas perbenaran jemaat periode 2021-2025. Setelah melakukan perkunjungan dan minta kesediaan untuk menjadi calon majelis jemaat dan pengawas perbenaran jemaat periode 2021-2025, maka di dalam warta jemaat telah tertera calon-calon majelis jemaat dan pengawas perbenaran 2021-2025.
Untuk itu dimohon pada seluruh sidang jemaat untuk mendukung di dalam doa agar proses selanjutnya untuk pembinaan dan juga peneguhan calon majelis jemaat dan PPJ dapat berjalan dengan baik. Sekaligus juga kami menghimbau kepada seluruh sidang jemaat apabila ada keberatan dengan calon-calon majelis jemaat dan PPJ yang tertera ini, kami persilakan untuk disampaikan kepada majelis jemaat secara tertulis dan membawa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pembinaan untuk calon PPJ dan calon majelis jemaat akan dilaksanakan sesuai dengan yang tertera di dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian sidang jemaat kami ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu kepada kami, supaya hidup kami dituntun, dibimbing kepada suara kebenaran, sehingga langkah yang kami tempuh dan keputusan yang kami ambil dalam hidup sehari-hari dan dalam hidup bergereja, semuanya bersumber dari suara Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa syafaat. Kami ingin mendoakan seluruh warga jemaat maupun simpatisan GKP Kampung Tengah, baik mereka yang masih bayi, anak-anak, pemuda, remaja, bapak ibu rumah tangga, maupun para lansia. Dalam keragaman usia, kiranya cinta Tuhan dialami oleh mereka masing-masing. Biarlah cinta kasih Tuhan itu juga yang menaungi setiap hal yang mereka alami dalam hidup ini. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian, baik oleh dokter, oleh keluarga, terlebih pertolongan Tuhan. Kami membawa kepadamu Ibu Gumara Sitorus, Bapak Sudarno, Ibu FF Detan Timisela, Ibu Ani Linah Maulani, Ibu Neni Mulyana, Ibunda dari Ibu Santi Dia Setiorini, Saudara Jehezki Alexander Tuasela, Ibu Mardiana Junaidi, Bapak Sudia Atmaja Petrus, Ibu Yustiana Petrus, Bapak Robi Butar-Butar, Adik Kingston Dylan Gorgeseng, Ibu Basuki Sigit, Ibu Elis, Bapak Hidayat Bone, Ibu Nuriana Bayin, Bapak Pendeta Emeritus Trihartono, Bapak Nius Mapanawang. Demikian juga Bapak Stepi Silitonga, Ibu Cika Silitonga, Bapak Asli April Manlase. Kiranya pertolongan Tuhan terjadi dalam tubuh mereka, supaya pada saatnya kerinduan keluarga dan harapan pribadi menjadi kenyataan. Tubuh mereka sehat kembali dan sukacita Tuhan dianugerahkan kepada mereka. Kami juga ikut bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dari mulai tanggal 8 sampai 14 Februari. Cinta Tuhanlah yang memungkinkan mereka bertambah usianya. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh bangsa dan negara kami. Kiranya cinta Tuhan membantu, menolong, dan membekali pemimpin kami,
supaya di tengah tantangan ekonomi yang tidak mudah, situasi pandemi yang masih menjadi ujian berat, kiranya pemimpin kami pada saatnya bisa mengatasinya. Berkati masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi, sehingga ekonomi mereka harus mengalami kesulitan, baik mereka yang di PHK, mereka yang dipotong honor atau gaji mereka, atau mereka yang harus dirumahkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk kami masing-masing yang hadir pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan bersama kami, bersama pelayanan kami. Semua yang kami miliki berasal dari Tuhan, dan kami juga berikan melalui pelayanan kami. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Dia juga kami ingin berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, disilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 509 bait yang pertama. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kembalilah ke dalam hidup sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai, disilakan duduk kembali untuk memasuki saat teduh. Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu Majelis kami persilakan untuk maju ke depan untuk